Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. LAI memberi judul Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya. Bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil orang benar. Bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Oke, saudara, membenci dosa, namun mengasihi orang berdosa. Satu statement ketika saya searching, ada seorang hamba Tuhan mengatakan, ini satu statement yang klise buat orang-orang Injili. Dan dia mengatakan kalimat ini tidak sepenuhnya benar. Dikatakan Tuhan atau Allah mengasihi orang berdosa, membenci dosa. Atau dengan kata lain, Tuhan membenci dosa namun mengasihi orang berdosa. Kemudian dia katakan, apakah betul? Ya, Tuhan itu membenci dosa namun atau tetapi mengasihi orang berdosa? Bukankah di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 50 pasal pertama dia men-search dan dia juga membuat makalah, membuat catatan, ada kurang lebih dari 50 Mazmur itu ada kurang lebih 14 ayat yang dengan jelas di situ mengatakan Tuhan membenci dosa, Allah membenci dosa dan sekaligus membenci orang berdosa. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Saya akan bacakan. Mazmur pasal yang kelima, kita melihat bahwa di sini dikatakan ya bahwa Tuhan itu membenci, ya. Mazmur kita melihat bahwa Tuhan itu membenci, ya, kepada orang-orang, sebab padamu aku berdoa Tuhan pada waktu pagi dan seterusnya. Engkau bukanlah Allah yang berkenan, ayat 5 ya dalam bahasa Indonesia, berkenan pada kefasikan. Engkau tidak berkenan, ayat 5. Orang jahat tak akan menumpang kepadamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Ayat 6b, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa, itu semestinya tidak sepenuhnya mengandung kebenaran Alkitab. Karena Alkitab jelas mengatakan Allah membenci dosa sekaligus membenci orang berdosa. Jadi apakah salah kalau kita mengatakan Tuhan membenci dosa namun mengasihi orang berdosa? Ya, pendeta itu menjelaskan. Kalau kita mengatakan Allah membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa, kurang tepat. Allah membenci dosa dan dia juga membenci orang berdosa, tetapi dia tidak bisa mengingkari kasihnya. Hakikat Allah itu adalah kasih. Jadi dalam waktu yang bersamaan boleh dikatakan
Allah membenci dosa, membenci orang berdosa, tetapi pada waktu yang sama mengasihi orang berdosa. Itu satu keagungan kasih Allah yang sulit untuk dijelaskan. Mengutip satu buku dari seorang yang bernama John D.A. Jason itu, dia mengatakan teologi tentang kasih Allah itu bukan teologi yang mudah untuk dipahami, ya. Teologi yang belajar tentang kasih Allah itu sulit untuk dipahami. Allah membenci dosa dan Alkitab jelas mengatakan beberapa ayat Allah membenci juga orang berdosa. Dalam Yohanes pasal 3, pasal yang sama dengan ayat yang berisi tentang anugerah keselamatan, Yohanes pasal 3 ayat 16, semua so hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal, ya. Tapi kemudian ayat 36 coba kita perhatikan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup dan perhatikan, murka Allah ada di atasnya. Artinya Allah membenci dosa dan orang berdosa sekaligus, dan murkanya ada di atas orang berdosa. Tapi kenapa orang sering pakai kalimat ini? Bahwa Allah membenci dosa dan mengasihi orang berdosa. Seolah-olah Allah tidak membenci orang berdosa. Saudara, kalau kita melihat dalam seluruh kebenaran firman Tuhan ajarkan, kita tahu Allah benci dosa. Dia juga benci orang berdosa. Tetapi sekali lagi saya katakan, di balik Allah membenci dosa dan orang berdosa, ada sifat hakiki Allah, ya, terhadap manusia yang diciptakan, terhadap gambar dan rupa Allah. Dia sekaligus benci dosa juga. Dia membenci juga orang berdosa yang tidak mau bertobat, tapi dia mengasihi orang-orang berdosa yang mau bertobat. Saudara, itu ketegangan atau itu sedikit penjelasan tentang membenci dosa namun mengasihi orang berdosa, ya. Jadi tetap kita memegang hal yang kita tadi katakan, tema ini Allah membenci dosa tetapi dan ia mengasihi orang berdosa. Di balik kalimat itu kita mesti paham Allah bukan hanya benci dosa. Dia benci juga orang berdosa, tapi karena dia adalah pencipta manusia, hakikatnya adalah kasih, dia sekaligus membenci orang berdosa, tapi sekaligus dia mengasihi orang berdosa hingga mengutus putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Ya, kira-kira paham ya sampai situ? Mari kita masuk di dalam bacaan kita Matius 9 ayat yang ke-9. Ya, ayat 9 di situ dikatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepada Matius, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ya, Yesus kenal Matius tidak? Pasti dia tahu. Matius bukan cuma duduk-duduk ngopi di rumah cukai, tetapi dia adalah pemungut cukai, salah satu pegawai dari rumah cukai atau boleh dikatakan sekarang rumah pajak, ya. Jadi pada waktu itu kita melihat Matius itu sebagai pemungut cukai, dia orang Yahudi, tetapi dia bekerja di satu ya mungkin ada perusahaan atau kelompok-kelompok tertentu yang bertugas menagih pajak kepada orang Yahudi untuk disetor kepada pemerintah Romawi. Jadi secara sosial, ya, orang atau pemungut cukai pada waktu itu dianggap sebagai orang-orang yang berkhianat kepada bangsa sendiri. Karena mereka menekan bangsa sendiri, mungut pajak tinggi-tinggi, kong setor ke Romawi yang merupakan penguasa pada waktu itu. Jadi secara sosial Matius ini adalah orang yang dianggap
pengkhianat bagi bangsa Israel. Mereka itu tidak mau dan seringkali memandang orang-orang Yahudi yang lain, memandang rendah kepada sesamanya Yahudi seperti Matius ini ketika mereka bekerja pada orang Romawi. Dan mereka tidak berinteraksi dengan para pemungut cukai. Nah, di sisi yang lain secara religius kita melihat seorang pemungut cukai itu adalah orang yang juga dihindari oleh pemuka-pemuka agama. Karena mereka merasa bahwa orang-orang yang pemungut cukai ini adalah orang yang tidak kudus, adalah orang berdosa, adalah orang-orang yang tidak dikatakan bisa beribadah karena mereka membela bangsa lain. Saudara, itu sebabnya kita melihat di ayat-ayat selanjutnya bagaimana para pemimpin agama itu kemudian komplain. Kenapa Tuhan Yesus bisa panggil Matius jadi anaknya, jadi muridnya ya pada waktu itu, menjadi pengikutnya. Kan Yesus tahu dia bukan orang baik-baik, dia orang berdosa, dia menekan bangsanya untuk membayar pajak kepada Romawi. Orang komplain ya, karena mereka merasa bahwa guru ini, Yesus sebagai guru yang waktu itu sudah mulai sangat terkenal, kenapa melakukan hal itu? Ya, kita akan lihat nanti di ayat 10 dan 11. Nah, saudara, kita melihat di sini satu hal. Yesus tahu Matius itu orang berdosa, dianggap oleh masyarakat. Dia juga memang pekerjaannya seperti kalau kita bandingkan dengan Sakeus ya. Sakeus mengakui dia memungut pajak berlipat ganda untuk memperkaya diri. Jadi itu pekerjaannya pemungut cukai ya. Matius dia tahu dia orang berdosa. Yesus juga tahu dia bukan orang baik-baik. Tetapi ini yang kita renungkan sepanjang minggu sengsara. Tentang kasih Tuhan. Kasih yang tanpa syarat. Tanpa memandang status latar belakang seseorang. Kasih yang melebihi adat dan budaya setempat. Ya, dan Yesus memilih Matius bukan karena ada apa-apa, tetapi karena dia tahu Matius membutuhkan juru selamat dan Yesus juga tahu dia mengasihi semua orang termasuk orang yang berdosa. Saudara, kita merenungkan dari bagian ayat 1 ini tentang kasih Kristus yang tidak memandang siapapun, beda dengan manusia. Ya, kita mau sayang pangana, kita mau perhatikan pangana karena ngana le perhatikan pak kita. Ya, kasih manusia itu kasih bersyarat. Ya, kalau ngana setia, saya akan setia. Ya, jadi banyak pasangan suami istri juga teman dan sebagainya kolega di dalam perusahaan. Kalau ngana setia, ngana baik-baik, ngana jujur pak kita, ya kita juga akan setia, kita juga akan baik-baik, kita juga akan jujur ya. Itu kasih yang bersyarat. Ya. Kalau ngana nyak baik, kalau ngana nyak jujur pak kita, ngana nyanda menyenangkan hati kita, kita juga akan balas hal yang sama. Beda sekali dengan kasih Kristus yang tanpa syarat. Kasih Kristus yang tanpa syarat yang bisa menerima siapa saja. Ya, saya punya seorang dosen, ya dia itu dulu dari agama yang lain, kemudian dia percaya Yesus. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat mengobrol dengan dia, gimana ibu bisa percaya Yesus, kemudian sekolah teologi, kemudian mengajar di sekolah teologi. Amazing, karena dia bilang keluarga saya masih belum percaya Tuhan. Di Jawa Tengah mereka semua masih belum percaya Tuhan. Kok ibu bisa percaya? Dan dia bilang itulah kasih Tuhan. Apakah ibu percaya karena suami ibu orang Kristen? Bukan. Sudah dua ya yang saya kenal yang suaminya orang Kristen. Dua-dua juga akhirnya jadi Kristen. Tapi bukan karena suami percaya atau suami Kristen mereka jadi Kristen. Dua-duanya mengalami kasih Allah yang luar biasa. Dan saya lihat akhirnya saya dengar sana sini itu satu fenomena. Tuhan ketika mengasihi kita, ya seperti John Stott mengatakan seperti anjing pemburu, memburu orang-orang yang dia cintai, dia kasih untuk dibawa kepadanya. Mereka berdua mengalami pengalaman yang sama. Yesus sendiri yang datang dalam mimpi.
dan berkata ya tentang bagaimana Yesus mengasihi mereka dan memanggil mereka untuk menjadi anak-anaknya. Luar biasa. Padahal dia bilang, saya ini siapa? Saya orang kampung. Saya latar belakang keluarganya gak ada yang kenal Yesus. Tapi Tuhan kok bisa seperti itu. Inilah yang kita renungkan pagi ini. Kasih dan belas kasihan Kristus. Dan bukan saja tanpa memandang latar belakang. Tetapi kasih dan belas kasihan Kristus itu bisa mengubahkan hidup orang percaya. Hidup orang percaya hanya bisa dirubah ketika orang itu mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Mengalami, aduh Tuhan pesayang Pak kita. Kita nggak bisa lagi berbuat dosa, kita nggak bisa lagi menipu, kita nggak bisa lagi menipu orang, membohongi orang, mengkhianati ini dan sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan membuat hidup kita diubahkan. Tadi pagi saya juga sharing ada satu yayasan yang khusus menangani para mantan narapidana. Saudara, ini yayasan tidak besar tetapi dia punya rumah singgah dan semua atau orang-orang yang mereka bisa dapat keluar dari penjara karena kejahatan. Ada yang membunuh, ada yang merampok, ada yang melakukan kriminalitas. Mereka kalau keluar dari penjara pergi ke masyarakat, banyak orang yang bisa terima. Apalagi mantan dan sebagainya. Tetapi yayasan ini justru mencari pemuda-pemuda khusus yang masih muda untuk mereka didik. Mereka didik, mereka sungguh-sungguh menaruh di dalam satu rumah. Ada pembinanya, tiap hari itu ada ibadah dan terus dibentuk karakter mereka supaya mereka menjadi semakin baik kelakuannya, semakin diubahkan setelah mereka percaya Yesus. Dan ternyata dari beberapa orang yang mereka itu yang mereka bina, ada yang menjadi hamba Tuhan. Ya, dan bahkan sekarang dia memperkenalkan ibu pemimpin yayasan itu mengatakan, ini Bu, dia dulu ini mantan pembunuh. Tapi kemudian bertobat, mengalami kasih Tuhan. Orang kirim dia di STTA. Bukan STT kita, di satu STT. Dia di sana dibentuk oleh Tuhan luar biasa. Diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Sekarang sudah jadi pendeta. Kemana-mana mengabarkan Injil. Ya, dan ibu itu tanya, Ibu PSTT boleh terima mantan napi? Saya diam. Mantan napi. Mungkin ada pembunuh, mungkin ada perampok. Kira-kira gereja mau terima kalau banyak napi ke sini? Semua sembuhku jaga tas. Iya tuh. Kagil kong dia. Tak salah mata udah berdoa tapi tasnya hilang. Gitu ya. Saya berdoa Tuhan. Ini prinsip. Ya, Allah membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa. Bahkan termasuk orang-orang yang kita anggap dalam tanda kutip lebih berdosa dari orang. Karena orang kan yang pernah masuk penjara. Misalnya begitu ya. Saudara, dan saat ini ada 2 murid kami dari yayasan itu. Baik-baik ya. Mereka kami ajarin untuk mengasihi Tuhan dan dengan kasih Tuhan mereka semakin diubahkan. Nah, inilah dahsyatnya kasih Tuhan. Jadi kalau orang jadi orang Kristen sudah 20 tahun kok nggak berubah, saya khawatir Saya khawatir orang ini apakah betul-betul merasakan dan sudah mengalami kasih Tuhan. Tapi kenapa nggak berubah-berubah ya. Nah, itu pertanyaannya buat kita. Yang kedua, kita melihat dari ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sesudah Tuhan Yesus memanggil Matius, walaupun dia orang berdosa, walaupun dia dikucilkan dari masyarakat, walaupun dia tidak dianggap, tetapi Yesus menjadi sahabat ya, boleh dikatakan. Karena apa? Yesus makan dengan mereka ya. Yesus makan di rumah Matius, dan waktu Yesus datang di rumah Matius, makan di sana, ternyata teman-teman Matius juga mau datang untuk duduk makan bersama.
Saudara, ini merupakan sesuatu bagi orang Yahudi. Orang Yahudi juga ternyata kepo ya. Orang Farisi ini juga kepo. Melihat hal itu, apa komentarnya? Berkomentar. Kenapa nganape guru itu makan dengan orang berdosa? Karena kebiasaan orang biasa. Dengan kasih yang terbatas. Ya. Orang itu kalau orang berdosa lebih tong hindari. Dikucilkan. Ya usah sudah jangan batamang ding dia. Ya, sudah nanti karena ada memang yang sudah jangan batamang supaya jangan terpengaruh, bisa seperti itu. Tetapi kebiasaan kita itu adalah kita seringkali mengucilkan, menjauhi atau menghindari orang-orang yang kita anggap tidak selevel atau orang-orang yang kita anggap dia kurang baik gitu ya. Tetapi dari hal ini kita melihat bahwa Yesus tuh tidak menghindari, ya, bisa duduk dengan orang berdosa. Bukan berarti kemudian ikut jadi berdosa, karena Yesus punya prinsip membenci dosa, tetapi dia bisa ikut duduk bersama orang berdosa. Saudara, ini sesuatu yang menarik, ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, karena kami kampus sedang mengurus izin mendirikan kampus baru di satu desa, satu daerah. Saudara, saya seringkali bertemu dengan beberapa gerakan pemuda di sana supaya kami bisa berkolaborasi, dan mereka sangat mendukung, ya, terutama dari kelompok yang namanya Gus Durian. Bukan Gus yang punya durian, bukan, ya. Gus Durian itu nama dari orang-orang yang menjadi pengikutnya Gus Dur. Kalau di Mojokerto itu sangat banyak ya, karena mereka memang asalnya dari daerah Jombang, Mojokerto ya. Kadang-kadang kalau kami mau diskusi gitu ya tentang bagaimana mengurus izin ini, bagaimana pendekatan persuasif kepada masyarakat, mendekati orang-orang sana supaya kehadiran kami menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang di tempat di mana kami akan membangun kampus baru. Saya membayangkan, ini cuma bayangan ya. Kadang saya duduk malam-malam itu ngopi. Jadi orang sana tuh senangnya ngopi. Bukan di Starbucks loh ya. Starbucks mah oke aja gitu ya. Ngopi yang namanya angkringan. Ya di sana sebanyak angkringan. Isinya semua anak-anak muda merokok. Terus saya duduk di situ. Bersama dengan anak-anak muda juga yang merokok ya dari Gus Durian. Mau gak mau saya harus ada di situ. Dalam hati saya pikir, apa saya seperti Tuhan Yesus gitu ya. Duduk di antara orang-orang berdosa, gimana kalau orang lihat. Pasti orang melihat, ibu penginjil dok. Duduk ngopi-ngopi dengan tuh orang-orang yang merokok dan sebagainya. Saya membayangkan itu ya. Dalam arti ketika Yesus duduk dengan orang-orang berdosa, kemudian orang Farisi kepo-kepo. Seperti itu mungkin. Tapi Tuhan Yesus kemudian mengingatkan mereka ya. Jadi di dalam bagian ini kita melihat kritik dan tantangan terhadap Yesus yang menyatakan kasihnya kepada orang berdosa. Mau bergaul menjadi sahabat dengan orang berdosa seringkali mendapat tantangan. Kita juga kadang-kadang mungkin seperti itu. Ya ketika kita mau pendekatan orang mengkritik dan sebagainya. Tetapi Yesus memberikan satu contoh. Dia mencintai orang-orang berdosa. Walaupun dosanya dia tidak suka. Ya. Yang bagian ketiga dari ayat 12 sampai ayat 13. Yesus mendengar percakapan itu dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena apa? Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus memberitahu tujuan kedatangannya. Ya, tujuan kedatangan Tuhan yaitu mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Dan saudara tahu, saya juga mengingatkan diri kalau saya ada di sini di dalam rumah Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan, itu karena Yesus sudah datang berinisiatif mencari saudara dan saya.
Mungkin dulu kita orang terhilang, kita tidak kenal Tuhan, kita memberontak terhadap Tuhan. Tetapi Yesus datang untuk mencari kita. Dan kalau kita betul-betul meresapi hal ini, maka akan ada perubahan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Itu sebabnya saya ingin kita lebih memfokuskan pada 3 hal ini ya dalam renungan pagi ini. Yang pertama yaitu kasih Kristus. Dalam bagian firman Tuhan ini kita merenungkan lebih dalam tentang kasih Kristus dan apa pengaruhnya kasih Kristus itu dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua kita juga mau memikirkan tentang bagaimana ketika kita sudah mengalami kasih Kristus, kita mau meneladani Kristus untuk mengasihi orang-orang yang berdosa. Dan yang terakhir yang ketiga, bagaimana kita memikirkan misi Kristus, tujuan kedatangan Tuhan, memberitakan Injil. Ketika Yesus sudah menyelesaikan tugas mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga, misi amanat agung itu ada di tangan kita. Bagaimana kita mengerjakannya. Yang pertama kita satu-satu memikirkan sebentar, yaitu tentang kasih Kristus. Saya punya keyakinan ketika orang-orang sudah dijamah hatinya oleh Kristus, pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Gak mungkin kita sudah terima Yesus, cinta Tuhan, baca Alkitab tiap hari, berdoa, kebaktian tiap minggu. Tapi kelakuannya mempermalukan nama Tuhan. Gak mungkin. Setiap orang yang bersekutu dengan Tuhan, tiap hari menerima kasih Tuhan, bersyukur, betul-betul berdekat dengan Tuhan, pasti hidupnya diubahkan. Sama seperti Matius, Sakeus, mereka diubah oleh Tuhan. Ya, teman-teman saya dari orang yang belum percaya Tuhan, mereka diubah oleh Tuhan. Bayangkan, ya, seorang boleh dikatakan jemaat pada waktu dulu di daerah Pacet itu. Dia dulu besar di pesantren, tapi dia juga mengalami kasih Tuhan. Dan sekarang ini dia betul-betul menjadi seorang yang memberitakan Injil kepada orang-orang yang di sekitarnya. Kenapa? Karena dia sudah mengalami kasih Tuhan. Kenapa mantan napi pembunuh itu kemudian bisa jadi pendeta? Karena dia sudah mengalami kasih Tuhan. Mengubah hidupnya, berubah hidupnya. Bukan lagi hidup untuk dirinya, tapi dia hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, mari kita melihat seberapa besar kita merasakan dan sudah menerima kasih dan anugerah Tuhan. Saya seumur hidup yang memasuki usia kepala 6 tahun ini, saya terus memuji Tuhan, terus bersyukur. Tuhan pebai luar biasa. Makanya kalaupun ada keinginan yang sudah nggak usah rajin-rajin untuk Tuhan. Atau sudah begini begitu. Tidak, karena saya tahu. Seperti lagu tadi mengatakan kita hidup karena anugerah. Dan seharusnya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Memancarkan kasih dan setia Tuhan. Apa ada perubahan? Setiap hari, setiap tahun kita ada perubahan. Dulu masih mau coba-coba melakukan dosa. Dulu masih mau coba baking ini, baking itu. Dulu tidak setia. Atau kita masih terikat dengan hal-hal yang kita tahu itu mempermalukan nama Tuhan. Mari kita di minggu-minggu sengsara mengingat kasih Tuhan yang sudah sangat besar buat kita. Mengingat Yesus yang berdarah-darah untuk kita. Mana berani kita hidup tanpa membenci dosa. Kita harus membenci dosa. Bahkan diri kita yang masih punya keinginan dosa, kita harus doakan supaya tidak lagi memiliki keinginan-keinginan untuk berdosa. Jadi ketika kita mengingat kasih Tuhan, mari kita bertekad membenci dosa. Nyak beribadah, dosa toh? Nyandak melakukan apa yang Tuhan mau, dosa kan? Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 tadi dikatakan, adakah yang lebih baik dari seorang, kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan kita tahu itu kita.
Ya, Yesus yang memberikan nyawanya bagi kita, sahabat-sahabatnya. Tapi di ayat ke-14 dikatakan apa? Siapa itu sahabat Yesus? Ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku. Jadi orang sahabat Tuhan toh. Yesus mati buat orang. Tapi kalimat berikutnya dikatakan apa? Kamu adalah sahabatmu kalau kamu terus berbuat dosa. Kamu terus tenggelam di dalam kebiasaan buruk. Kamu terus jadi orang Kristen yang mempermuliakan nama Tuhan. Kamu terus jadi orang malas. Jadi orang penipu, jadi orang pembohong. Gak bisa. Ayat 14b mengatakan, kamu adalah sahabatku. Jikalau apa? Kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, kasihilah sesamamu. Ya, kemudian banyak hal termasuk mengasihi orang yang pernah salah kepada kita. Walaupun ada orang bilang begini, duh orang dok mengampuni jokon orang enak sekali Kang. Ya, karena kan bilang membenci dosa tapi jangan benci tuh orang berdosa. Kong dia sobat utang kiri kanan dan dia nyak bayar pak kita mesti ampuni, kita mesti sayang lepa dia, ada masuk akal ya. Saudara, makanya jangan jadi orang yang berhutang ataupun yang dihutangi gitu ya. Belajar menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ada satu kesaksian. Saya lihat bagaimana mempraktekkan iman ya, mengasihi orang yang berdosa kepada kita ya. Tapi jangan bilang kemudian nyak apa orang semua akan mengasihi, jadi yang lain berpikir enak sekali orang berbuat dosa jo, nanti orang yang mengasihi orang, bukan begitu ya. Nah, ini namanya Pau ya. Nama Indonesianya apa saya lupa. Tapi dia seorang YouTuber. Saudara, dia terkenal karena apa? Tahun 2020 dia masih mahasiswa arsitek. Dia satu waktu mau bikin tugas di mall, di Puri Mall Jakarta. Dia bawa auto sendiri, di sebelahnya ada temannya, teman sefakultas tapi tidak setingkat, mau bikin tugas sama-sama. Dan apa yang terjadi? Sebenarnya kalau saya baca itu mengerikan juga ya. Kok bisa anak ini anak dulu ini tahun 23, berarti 10 tahun yang lalu dia masih mahasiswa. Saudara, kemudian tiba-tiba temannya itu ngamuk di mobil dia dan tusuk dia dengan pisau 17 tusukan. Saudara, kebayang gak? Berdua di mobil, kemudian yang menumpang di pinggir itu cucu di kepala, cucu di leher, cucu di sini. Sampai dia kesaksian ya, sampai terakhir dia diwawancara oleh Daniel Mananta. Dia kesaksian, dia itu masih sadar. Dia batangkis tapi itu orang itu cucu-cucu sembarangan. Dan dia bilang itu ajaib, itu tempat sepi. Dia masuk di salah satu pintu parkir yang sepinya ada orang. Tetapi di depan dia ternyata ada mobil parkir yang sebenarnya gak boleh parkir situ. Akhirnya dia gak bisa kuasai setirnya. Dia tabrak mobil itu dan sopirnya turun mau marah pada dia. Tapi ketika sopirnya buka pintu, ini orang berdarah-darah. Langsung sopirnya itu bawa dia, dan dia sampai sekarang gak kenal siapa itu yang bawa dia naik motor langsung ke rumah sakit Puri Indah pada waktu itu. Dan temannya itu ditahan. Dia di rumah sakit, papanya datang, bangka di muka, hitam. Semua bilang ini sebenarnya ada harapan. Tetapi anak ini luar biasa. Dia kesaksian luar biasa ya. Dia tahu itu kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Bapaknya juga lihat pelakunya, hanya berkata, ya apa ngana bikin begitu kita pe anak. Dia sebenarnya bisa bilang apa-apa. Nyak ada salah, nyak ada apa. Dan ternyata memang temannya seorang psikopat ya, penyakit jiwa. Jadi tiba-tiba bisa begitu ya. Dan akhirnya singkat cerita dia sembuh. Sembuh dalam jangka waktu yang cukup fantastis. Dia bisa segar. Dan dia senang karena dia masih hidup. Dan dia lihat teman-temannya semua memberi perhatian kepadanya. Waktu dia ditanya, kamu benci gak ke temanmu itu? Yang ngana suka setumpangan, malah cucu pangana 17 kali. Dia bilang, ngapain pikir orang seperti itu? Kita lihat aja teman-teman lain masih banyak yang baik-baik. Wah, saudara, saya pikir dia punya konsep tentang iman, tentang pengampunan luar biasa.
Dan setelah sekian tahun berlalu dia, karena mereka juga tidak bisa menuntut, karena dikeluarkan surat dokter, orang ini memang tidak bisa dihukum. Tapi dia tidak pernah membenci. Ya waktu dia wawancara di acara TV Daniel tetangga kita, dia ditanya, kamu masih benci, masih ingat? Oh masih ingat, tapi saya tidak pernah membenci dia. Ya, saya bersyukur, puji Tuhan, dan dia berterima kasih kepada siapa yang dia tidak kenal, mengantar ke rumah sakit, kepada siapa yang macam-macam itu. Saudara, ini contoh yang mungkin ekstrim, ya. Jangankan orang cucu 17 kali, coba orang cucu 1 kali, Jo. Orang ingat seumur hidup. Ingatnya apa? Nya mungkin lagi temu jadi ngana petamang, ya. Stop jabat bang dengan susah ke hati le so apa segala macam. Tapi pagi ini orang mau belajar sesuatu yang mungkin agak di luar biasa, ya. Karena Yesus memberikan teladan itu. Yesus membenci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Pau itu mengatakan, buat apa saya ingat orang itu dan maksudnya dosanya. Puji Tuhan saya selamat. Puji Tuhan saya masih hidup, saya masih bisa berkarya sampai hari ini. Ya. Itu sesuatu yang bagi saya luar biasa, mempraktekkan apa yang Tuhan ingin. Jangan dululah yang berat-berat, yang ringan-ringan dulu. Orang coba mengasihi orang-orang yang sekarang dapat ingat langsung ketika saya ngomong orang yang bersalah, langsung oh si dia. Ya cobalah mengampuni dan melupakannya, ya. Dan yang ketiga, ya kita ini ayat yang tadi yang pau-pau itu ya kita mengasihi seperti Yesus dalam Lukas pasal 6 dikatakan apa? Kita baca supaya menolong kita juga mengasihi orang yang berdosa kepada kita dan orang yang berdosa jangan lagi terus berbuat dosa, ya. Kita baca bersama-sama ayat ini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Gampang mau lakukan ini? Ini yang Tuhan bilang, sahabatku adalah orang-orang yang melakukan kehendakku. Ya, dulu saya punya jemaat, orang tua-tua. Kalau pergi gereja kan dijemput. Dia selalu bilang, ibu kita nih mau duduk dengan tuh tante itu di oto. Mau duduk di mana dengan satu oto? Kalau dia di muka kita di belakang. Kalau dia di belakang kita di muka. Kok bagaimana mau atur nih ibu-ibu banyak kalau sama begini bagaimana? Saya tanya dia. Ya apa so tante? Pokoknya sampai mati tanya mau lupa apa dia. Dia itu dulu pokoknya tanya mau bertamang dengan dia. Mar duduk sama-sama di lansia. Satu oto mau jemput lansia. Satu waktu saya iseng bilang begini. Tante, kan di surga bilang boleh masuk kalau ada orang berdosa. Ya, ada tuh lagu sekolah minggu dong. Dosa tak boleh masuk. Lagu sekolah minggu dulu. Dosa tak boleh masuk. Allah Bapa di surga. Pokoknya dosa yang masuk. Tante, kalau tante masih binci itu dosa. Kok tante nyak masuk surga? Mau? Kaget gak jawabannya? Biar jo tanya masuk surga. Alamak. Biar jo tanya masuk surga. Yang penting kita mau tetap binci. Aduh. Bagaimana ini? Mengajar ini anak begini. Aduh sakit kepala. Tapi dong dua sekarang sudah di surga tuh. Kita lenin tahun. Karena dua-duanya ada ya. Tapi saya pernah ngomong begitu. Tapi mungkin saking jengkel kan. Siapa yang mau masuk surga? Oke, jadi itu yang orang mesti praktekkan ya. Malah mengasihi. Seperti Kristus mengasihi walaupun nyak gampang. Apalagi yang melakukan kesalahan peitua atau meitua atau anak susah. Tapi dengan kasih Kristus yang memenuhi hati kita bisa melakukan itu. Amin. Saudara bisa menjadi pemenang dan saudara bisa diubah hatinya. Dari dulu misalnya simpang-simpang sekarang beres. Supaya masuk surga plong ya. Oke, yang terakhir yang ketiga itu misi ya.
kita melihat tujuan kedatangan Tuhan adalah memberitakan Injil, menyatakan tentang kasih, menyatakan tentang kabar baik. Dan misi Kristus itu menjadi misi kita ketika Yesus naik ke surga, mengatakan ini amanat agung. Kalian orang-orang yang saya kasihi, yang sudah diselamatkan, ini tongkat estafet ngonimus lakukan. Saudara, kenapa saya jadi penginjil? Itu karena panggilan Tuhan. Kenapa saya selalu merasa harus menginjil? Ya, karena saya sudah merasakan kasih Tuhan. Tetapi ada satu lagi, ya, penyebabnya, yaitu Pendeta Irawan ada ya. Imuse, dulu orang remaja, Imuse selalu ajar menginjil, ya. Ada tuh buku diktat, nggak tahu siapa yang bikin, mungkin Imuse yang bikin. Selalu orang mesti belajar tuh diktat itu dan menakutkan. Ada ayat di situ udah tulis besar-besar, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ya, orang masih remaja, terpaksa mesti menginjil, di sana di sini dan sebagainya. Tetapi itu sesuatu yang luar biasa. Imusus ya. Jadi itu menolong saya untuk memahami. Ketika orang sudah terima kasih Tuhan, orang harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena ada masih banyak orang yang belum percaya Yesus. Saya ingat waktu saya tamat sekolah Alkitab, saya bilang ke Imuse, saya mau jadi misioneri. Kemudian Imuse bilang begini, di Manado masih banyak orang belum percaya. Siapa yang mau pergi ujung dunia, pergi mengabarkan Injil. Saya masih ingat di kantor gereja yang dulu. Saya sedih, itu saya pikir, ya iya memang di Manado masih banyak orang yang belum diinjili. Termasuk keluarga saya waktu itu. Tetapi saya bilang saya punya panggilan untuk pergi dan untuk menginjil di luar. Menjadi misioneri. Tetapi sebenarnya akhirnya juga enggak jadi. Ya, jadinya gembala, jadinya perintis jemaat, kemudian sekarang jadinya dosen padahal nggak pernah mimpi. Tapi ternyata semua itu adalah rancangan Tuhan. Saya nggak pergi menjadi misioneri Papua, Jayapura itu dulu saya punya keinginan ke sana. Kemudian ke China, ke Kalimantan, nggak pernah sampai melayani bertahun-tahun di situ. Saya melayani jadi gembala, perintis, dan akhirnya jadi dosen. Dan sekarang saya tahu setelah saya menjadi dosen di sekolah ini, dulu saya rasa Tuhan ngapain sih saya dari Bandung pergi ke desa mendidik anak-anak ini, apa sih? Tuhan mau apa? Tapi sekarang saya tahu, ya. Mahasiswa kami itu kebanyakan melayani di pelosok daerah, kota kecil, daerah terpencil, dan merintis gereja-gereja baru. Saya bilang Tuhan punya rencana luar biasa. Ya, saya tidak usah pergi bertahun-tahun di satu tempat, tapi Tuhan persiapkan saya untuk mempersiapkan ratusan mahasiswa nanti bisa pergi menjadi misioneri. Itu sesuatu yang bagi saya amazing, nggak masuk akal. Tapi Tuhan bisa melakukan itu kalau kita mau ikut di dalam rencananya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki seperti yang dikatakan di dalam ayat 14 tadi. Ya, siapakah sahabat-sahabatku? Yaitu mereka yang melakukan apa yang aku inginkan, apa yang aku kehendaki. Dan kalau kita jadi sahabat Tuhan, luar biasa anugerah berkatnya. Bukan hal yang materi yang kita pikirkan, tapi sukacita, damai, sejahtera ketika mendengar alumni kita di sana mendirikan gereja, membaptis banyak orang ini. Itu satu sukacita yang luar biasa, karena itulah yang Tuhan ingin kita lakukan, ya.